Selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan kami Rama Channel. Dan kami kembali mengulas tentang kebesaran Majapahit, kelanjutan dari kerajaan Majapahit setelah Raja Kertawijaya. Dan kita sekarang akan membahas Raja ke-8 Majapahit yang memimpin kerajaan Majapahit, yaitu Raja Rajasawardhana. Beliau disebut juga Sang Sinagara Raja. Di dalam Pararaton beliau naik tahta pada tahun 1451 Masehi, dan sebelumnya beliau adalah Bhre Pamotan, kemudian menjadi Bhre Keling, dan terakhir sebagai Bhre Kauripan. Dan baru di tahun 1451 Masehi beliau naik tahta dengan gelar Rajasawardhana. Tidak ada catatan yang mendetail kaitan antara Kertawijaya Raja ke-7 dengan Rajasawardhana Raja ke-8 Majapahit. Namun ada dua asumsi yang berkembang bahwa Rajasawardhana adalah adik bungsu dari Kertawijaya. Namun di dalam Pararaton Kertawijaya adalah anak bungsu dari Wikramawardhana. Ini jelas bertolak belakang dengan apa yang tercatat di dalam Pararaton. Kemudian ada juga asumsi beliau adalah putra sulung dari Kertawijaya. Hal ini dikaitkan dengan apa yang tercatat di dalam Prasasti Waringin Pitu, bahwa anak sulung dari Kertawijaya yang bernama Dyah Wijaya Kumara. Jadi Dyah Wijaya Kumara setelah naik tahta bergelar Rajasawardhana. Pemerintahan Rajasawardhana memang relatif sangat singkat, dimulai tahun 1451 Masehi dan berakhir di tahun 1453 Masehi. Hanya 2 tahun memerintah sebagai Raja Majapahit ke-8. Menurut Prasasti Waringin Pitu, dinyatakan bahwa Rajasawardhana mempunyai seorang istri yang bernama Manggalawardhani Bhre Tanjung Pura dan mempunyai 2 orang anak, yaitu Dyah Semarawijaya dan Dyah Wijaya Karana. Namun di dalam Pararaton tercatat bahwa Rajasawardhana atau Sang Sinagara Raja mempunyai 4 orang anak, yaitu Bhre Kauripan, Bhre Mataram, Bhre Pamotan, dan Bhre Kertabumi. Jika kita merunut pada Pararaton, Prasasti Waringin Pitu dibuat yaitu pada tahun 1447 Masehi, maka Bhre Kauripan adalah Dyah Semarawijaya, sementara Bhre Mataram adalah Dyah Wijaya Karana. Untuk Bhre Pamotan dan Bhre Kertabumi diperkirakan di saat prasasti tersebut dibuat, kedua anak tersebut belum lahir. Diketahui juga dari catatan dari negeri Tiongkok, yaitu pada tahun 1452 Masehi, Raja Rajasawardhana mengirim duta besar ke Tiongkok, sehingga eksistensi dari kerajaan Majapahit tercatat di negeri Tiongkok dengan raja saat itu adalah Rajasawardhana.
memang ada satu hal yang masih tidak dijelaskan di dalam kesejarahan kita. Sejak Brawijaya pertama, kemudian Brawijaya kedua, kenapa masa pemerintahan beliau relatif sangat pendek? Brawijaya I, Raja Kertawijaya hanya memerintah 4 tahun. Kemudian dilanjutkan oleh Brawijaya II, Raja Sawardana hanya memerintah 2 tahun. Ada apa sebenarnya sehingga pemerintahan hanya berjalan dalam jangka waktu yang sangat singkat? Tidak ada catatan tentang apa penyebab bergantinya tahta kerajaan Majapahit begitu cepat, menimbulkan asumsi bahwa pemerintahan Brawijaya I saat Raja Kertawijaya berakhir digantikan oleh Raja Sawardana karena Raja Sawardana melakukan kudeta terhadap Kertawijaya. Ini hanya asumsi karena memang tidak ada catatan apa yang menyebabkan pemerintahan dari Brawijaya I maupun Brawijaya II berjalan relatif pendek. Demikian pula saat Raja Sawardana memimpin kerajaan Majapahit. Waktu pemerintahan yang berjalan hanya 2 tahun membuat catatan-catatan tentang pemerintahan beliau juga sangat terbatas. Seperti apa pemerintahan beliau di saat memimpin kerajaan Majapahit tidak dituangkan secara lengkap. Tidak ada catatan resmi yang membuat tentang itu. Namun hanya tercatat bahwa di tahun 1453 Raja Sawardana wafat, dan dengan wafatnya Raja Sawardana maka terjadi kekosongan pemerintahan. Tidak ada raja yang memimpin karena adanya sengketa di antara adik dari Raja Sawardana dengan anak dari Raja Sawardana. Keduanya merasa lebih berhak untuk menjadi penerus dari Raja Sawardana. Perselisihan dalam memperebutkan kekuasaan menyebabkan kerajaan mengalami kekosongan kepemimpinan selama 3 tahun. Dan baru di tahun 1456 Masehi terjadi rekonsiliasi di antara ponakan dan pamannya, antara Dyah Suryawikrama sebagai adik dari Raja Sawardana dengan ponakannya yaitu Dyah Semarawijaya. Proses rekonsiliasi ini dikarenakan peran dari Ibu Suri yaitu Breda Halimah Jayaswari. Dalam rekonsiliasi ini disepakati bahwa Dyah Suryawikrama naik tahta sebagai Raja Majapahit, sementara Dyah Semarawijaya sebagai menantu dari beliau sekaligus diangkat sebagai putra mahkota. Dyah Suryawikrama yang sebelumnya adalah Brewengker, setelah naik tahta bergelar Rahyang Purwawisesa atau Girisa Wardana. Dyah Suryawikrama yang dikenal di dalam para raton dengan sebutan Brahyang Purwawisesa
dan di dalam Prasasti Waringin Pitu dikenal dengan nama Girisawardhana Dyah Surya Wikrama. Beliau adalah penerus dari Raja Sawardhana yang mulai naik tahta di tahun 1456 dan memimpin kerajaan Majapahit sampai 1466 Masehi. Beliau juga dikenal dengan Brawijaya III. Wassalam.